ujian komprehensif atas nama Irianto Sinaga, saya SKOM ya. ST Pak, ST. ST saya nyatakan dibuka. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga alhamdulillah kita bisa hadir dalam room virtual ini dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan proses ujian saudara Sinaga Pak Irianto Sinaga bisa berjalan dengan baik. Perlu saya sampaikan Bapak bahwa kita berteaching kurang lebih 20 menit, bisa lebih bisa kurang, tapi di range waktu itu kita gunakan waktu dengan baik, dan sisanya itu kurang lebih 30 menit saya akan menguji bersama Ibu. Saya kira itu cukup ya. Saya persilakan Bapak untuk presentasi atau teaching. Jadi seakan-akan ini adalah pembelajaran daring full dan ada siswa yang kita hadapi. Saya kira itu Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak. Oke. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran kita ya, teknik pengolahan audio video. Nah, pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Ya Pak? Rekod. Ya Pak. Kita berdoa dulu. Untuk doa kali ini, Bapak persilakan buat teman kalian yang bernama Willis untuk memandu kita dalam berdoa. Silakan Willis. Oke, terima kasih Willis ya sudah memandu kita dalam doa sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini. Pagi hari ini sebelum kita lanjut lagi, Pak Guru ingin mengabsen kalian yang hadir pada pagi hari ini ya. Pak Guru absen dulu. Sabar, Pak Guru ambil absennya dulu ya. Anak-anak sabar dulu, Pak Guru ambil. Oke, Pak Guru absen dulu. Agus Triyono? Agus ada ya? Sudah Pak. Ilham? Elizabeth? Oh, hadir ya, hadir semua ya. Jadi hari ini tidak ada yang tidak masuk ya, semua hadir ya. Pak Guru bersyukur sekali ya, kalian tetap dalam keadaan yang sehat, tetap kuat ya, walaupun dalam masa pandemi ini ya. Pagi hari ini ya, sebelum kita masuk ke materi utama kita, Pak Guru harapkan kalian tetap ya, terus dalam keadaan sehat, kuat ya, tetap jaga jarak ya, sehingga pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu kembali ya. Kita akan melihat dulu ya, Pak Guru coba share tampilkan materi kita pada pagi hari ini sebelum ini kita mulai ya. Nah, saat pagi hari ini ya, sebentar kita akan belajar tentang teknik pergerakan kamera. Namun sebelum kita mulai, Pak Guru ingin tanya, di antara kalian apakah ada yang tidak mempunyai handphone ya, HP? Ada nggak ya yang tidak punya HP? Ya, oke. Oh, ada ya. Oh, HP yang zaman dulu, nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Nanti sebentar bergabung dengan temannya ya. Nah, yang punya HP model seperti Pak Guru yang smartphone gini ya, yang smartphone kayak gini ya, Pak Guru yakin bahwa kalian sering melakukan pengambilan gambar atau melakukan memotret ya. Biasanya kalau di HP ini ada aplikasi memotret ya, aplikasi memotret, dan ada juga fasilitas merekam ya. Nah, terkadang juga kalian kan suka tuh merekam ya, merekam ada hal-hal yang unik atau hal-hal yang menarik yang bisa membuat kalian senang ya. Nah, dengan kalian melakukan pengambilan gambar seperti begitu ya, atau memotret ya, terkadang ada hal-hal yang kalian tidak lakukan sesuai dengan prosedur. Nah, makanya di pembelajaran kali ini ya, teknik pergerakan kamera saat pengambilan gambar bergerak, Pak Guru yakin bahwa dengan kalian mempelajari hal ini ya, nanti kalian juga akan merasakan bagaimana
mengambil gambar dengan baik dan benar ya. Namun untuk pembelajaran kali ini Pak Guru akan tampilkan dulu tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang akan kita raih ya pada saat pembelajaran ini. Yang pertama adalah kompetensi dasarnya menganalisis ya. Yang pertama 3.3 menganalisis teknik pergerakan kamera saat pengambilan gambar bergerak. Ya. Lalu indikatornya ya menganalisis teknik pergerakan kamera saat pengambilan gambar bergerak ya. Ini indikator pencapaiannya ya. Siswa dapat menganalisis ya. Pak Guru lupa tulis ya. Lalu yang selanjutnya mengevaluasi. Jadi kalian bisa mengevaluasi teknik pergerakan gambar bergerak nantinya ya. Lalu kompetensi dasar yang kedua, mampu menerapkan teknik pergerakan kamera berdasarkan ukuran framing dan sudut pandang. Ya, lalu indikatornya mampu menerapkan teknik pergerakan kamera berdasarkan ukuran atau framing dan sudut pandang atau angle kamera biasanya sudut pandang ya. Lalu yang selanjutnya menggunakan teknik pergerakan kamera berdasarkan ukuran framing dan sudut pandang. Nah, ketika mempelajari hal ini, kalian pun akan merasakan manfaatnya ya. Manfaatnya apa tuh? Ya, dengan mengetahui teknik pengambilan gambar bergerak, maka Pak Guru harapkan ketika kalian menggunakan alat rekam gambar, baik itu smartphone ya, maupun kamera DSLR ya ataupun kamera video ya, bisa menghasilkan gambar yang lebih bagus dan terukur ya. Lalu dengan mempelajari teknik pengambilan gambar bergerak ini ya, kita mempunyai tujuan dari pembelajaran ini, peserta didik dapat menganalisis teknik pergerakan kamera saat pengambilan gambar bergerak perekaman video dengan tepat ya. Lalu yang selanjutnya, peserta didik dapat mengevaluasi teknik pergerakan kamera saat pengambilan gambar bergerak dengan disiplin dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya, peserta didik dapat mampu menerapkan teknik pergerakan kamera berdasarkan ukuran, framing, dan sudut pandang kamera dengan tepat dan terukur. Yang keempat adalah peserta didik dapat menggunakan teknik pergerakan kamera berdasarkan ukuran framing, sudut pandang atau angle kamera dengan baik dan benar ya. Nah, pembelajaran kali ini pun juga berkaitan dengan pembelajaran kita sebelumnya ya. Pembelajaran kita sebelumnya seperti misalkan bagaimana cara menggunakan kamera atau bagian-bagian kamera di mana saat kita menggunakannya, baik itu tombol untuk merekam ataupun mungkin tombol untuk stop ya. Lalu juga berkaitan juga dengan materi sebelumnya, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi ya. Semua saling berkaitan ya. Dan pembelajaran kali ini kita bagaimana caranya ya mengambil gambar bergerak. Jadi nanti di sini kalian bisa lebih mengetahui cara mengambil gambar bergerak ya dengan baik dan benar ya. Nah, untuk itu ya Pak Guru menyampaikan juga penilaian yang akan Pak Guru ambil nanti pada saat pembelajaran ini atau seusai pembelajaran juga bisa Pak Guru lakukan melalui penilaian sikap. Artinya ya respon kalian pun juga bisa Pak Guru nilai ya, ataupun mungkin kesiapan kalian dalam menerima pembelajaran ini. Lalu ada penilaian yang bersifat pilihan ganda. Nanti penilaian ini bisa kalian nanti ke LMS kita di CBT online kita. Lalu di penilaian bersifat esai juga nanti Pak Guru tempatkan soalnya juga di situ ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan melihat tentang bagaimana teknik pengambilan gambar. Kita nonton dulu bagaimana tentang teknik pengambilan gambar bergerak ya. Kita nonton ya.
Ya, itu tadi tayangan tentang teknik pergerakan kamera ya pada saat pengambilan gambar bergerak. Ya, kalian sudah nonton. Nah, untuk kali ini Pak Guru akan membentuk kalian dalam 3 kelompok ya. Pak Guru langsung bagi aja ya. Untuk kelompok A, Pak Guru panggil ya. Agus Triyono. Oh, ada ya. Ilham, ada juga. Elizabeth. Ya, untuk kelompok A itu ya. Lalu untuk kelompok B, ya, Willis Aryani, Suhastin, lalu Andy, kelompok B. Untuk kelompok C, Dwi Supriyanto, lalu Sulastri Harun, yang terakhir Rosmini, ya, itu kelompoknya ya. Jadi ada 3 kelompok ya. Jadi jangan lupa ya kelompoknya yang tadi itu ya. Nah, tadi kan kalian sudah menyaksikan tayangan teknik pengambilan gambar bergerak tadi ya. Pak Guru harapkan kalian tadi menyimak dengan benar ya, dengan baik, benar, dengan seksama ya. Nah, yang ingin Pak Guru tanyakan ya, yang ingin Pak Guru tanyakan dari tayangan tersebut apa yang kalian dapat ya. Jadi Pak Guru harapkan dari ketiga kelompok ini ya saling berdiskusi ya, karena kita daring. Untuk berdiskusinya Pak Guru kasih waktu 2 atau 3 menit ya. Kalian bisa berdiskusi melalui WAG ya, atau melalui fasilitas yang lain juga boleh, ataupun mungkin telepon langsung boleh, tidak masalah. Pak Guru kasih waktu 2 sampai 3 menit ya. Silakan didiskusikan tentang apa yang kalian dapat dari tayangan tersebut ya. Oke, gimana? Sudah didiskusikan ya sesama kelompoknya? Oh, sudah. Ya, bagus ya. Ya, dari kelompok A, apa yang bisa kelompok A sampaikan? Oh, ya, Willis gimana? Oh, yang Willis dapat adalah bagaimana cara mengambil ukuran gambar dengan baik yang benar. Ya, itu dari kelompok A ya. Dari kelompok B apa? Siapa yang bisa mewakili? Agus, ya, Agus. Oh, yang Agus dapatkan adalah bagaimana cara sudut pengambilan gambar sehingga menghasilkan gambar yang bernuansa. Terima kasih sekali Agus, terima kasih ya. Terima kasih. Dari kelompok C, yang mewakili kelompok C siapa ya? Sulastri. Oke, Sulastri. Ya. Oh, yang Sulastri dapatkan ya dari tayangan tersebut itu bagaimana cara teknik pergerakan kamera sehingga menghasilkan gerakan yang lebih bagus. Oke, terima kasih lagi ya Sulastri, terima kasih. Ya, tepat sekali ya yang Pak Guru tadi tayangkan dalam video tersebut. Pak Guru setuju sekali dengan pernyataan dari beberapa teman kalian ya, atau ketiga teman kalian. Ya, dengan mengetahui cara mengambil ukuran gambar bergerak, sudut pengambilan gambar bergerak, dan teknik pergerakan kamera bergerak pada tayangan tersebut, maka kita dapat mengerti dan memahami teknik pengambilan gambar bergerak yang baik dan benar, ya, sehingga menghasilkan tayangan yang lebih baik dan enak dipandang, ya, dan nyaman dalam melihat penyajian gambar tersebut, ya. Oke ya, terima kasih ya buat ketiga teman kalian. Nah, selain video yang tadi Pak Guru sampaikan atau Pak Guru tayangkan, kalian pun juga bisa melihat referensi lain daripada teknik pengambilan gambar bergerak ya. Nanti Pak Guru kirimkan beberapa referensi mengenai teknik pengambilan gambar bergerak tersebut pada WA grup kita ya. Dan Pak Guru harapkan kalian juga bisa melihatnya ya, membacanya ya paling tidak 2-3 menit ya. Sehingga lebih memahami lagi. Kenapa? Karena melalui referensi-referensi yang lain juga kita bisa menggali atau bisa mendapatkan pengetahuan tambahan lagi ya. Oke, ya silakan. Silakan dilihat dulu, Pak Guru berikan waktu barang 1 atau 2 menit dilihat gimana. Jika ada yang ingin ditanyakan atau sudah tepat,
kita akan lanjut lagi ya. Oke ya, sudah dilihat ya. Oke, kalau sudah, Pak Guru ingin memberikan sebuah tayangan ya tentang Death Road 2 pada YouTube. Ini trailer ya, kalian nonton sejenak. Death Road 2 ya, Death Road 2. Bentar ya. Death Road 2 ya. Kita lihat sejenak trailernya Death Road 2. Ya, Pak Guru geser dulu. Oke. Kita lihat dari sini ya. Kita nonton. Well, that's it for me. I'm glad it's you, Chunky. Isn't it strange how this food grows in perfectly straight... Genius. I thought cave people died off years ago. We happy me. Oke ya, itu tayangan singkat tentang Death Road 2 ya. Pak Guru ingin memberikan pertanyaan kepada kalian tentang tayangan tersebut ya. Ya. Mungkin yang pertama adalah ya. Kalian bisa lihat ya, ini adalah potongan gambar dari Death Road 2 ya. Ini ya. Menurut kalian ya, teknik pergerakan kamera apa yang digunakan untuk posisi scene-nya ya, seperti gini ya. Oke, dari kelompok 1. Oh, dari Ilham ya. Ya, Ilham. Silakan Ilham. Ya, tepat sekali Ilham. Teknik pergerakan kamera yang digunakan adalah kinesis ya, kinesis ya. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa itu tentang kinesis? Ya, Andy silakan. Ya, pengambilan gambar dari kepala hingga lutut. Tepat sekali Andy ya. Tepat sekali ya. Lalu pertanyaan yang kedua. Oke, kalian coba perhatikan ini ya, gambar tersebut ya, perhatikan gambar ini. Ya. Ya, dari kelompok C. Ya. Ya, Rosmini. Silakan Rosmini. Tepat sekali Rosmini. Ini ada teknik pergerakan kamera low angle ya. Jadi low angle ini teknik pengambilan gambar dari arah bawah objek ya. Dengan posisi kamera menghadap ke atas ya. Nih, seperti gitu ya. Tepat sekali Rosmini ya. Ya. Oke ya. Terima kasih buat ketiga teman kalian yang sudah memberikan jawaban. Nah, dari ketiga kelompok ini silakan memberikan kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Dari kelompok A silakan memberikan kesimpulan. Oke, silakan Elizabeth. Ya, silakan Elizabeth. Oh, jadi menurut Elizabeth teknik pergerakan kamera terdiri atas ya, mengambil ukuran gambar, sudut pengambilan gambar, dan pergerakan kamera. Itu dari kelompok A. Dari kelompok B? Oh, dari kelompok B. Swastin, silakan. Ya, Swastin apa? Setuju, ya. Ya, Swastin setuju dengan kelompok A, ya. Namun, ada yang perlu ditambahkan, ya. Jadi, dalam mengambil ukuran gambar, biasanya dikaitkan dengan tujuan pengambilan gambar, tingkat emosi, situasi, dan kondisi objek. Lalu, sudut pengambilan gambar membuat gambar bergerak menjadi dramatis. Selanjutnya, pergerakan kamera akan menghasilkan gambar yang berbeda. Oke, itu dari kelompok B ya. Dari kelompok C, ya silakan Dwi. Dalam mengambil suatu gambar bergerak, perlu memahami mengenai teknik pengambilan gambar bergerak yang di dalamnya mencakup ukuran gambar, sudut pengambilan gambar, dan pergerakan kamera dalam menghasilkan gambar bergerak yang dinamis, proporsi, serta dramatis. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Dwi. Baik ya. Itulah ketiga kesimpulan dari teman kalian ya, yang sudah bisa memaparkan hasil dari penayangan pembelajaran kita tadi ya. Jadi yang Pak Guru ingin sampaikan atau ingin Pak Guru simpulkan,
ya bahwa teknik pengambilan gambar melibatkan ukuran gambar, ya, sudut pengambilan gambar dan pergerakan kamera. Ya, ukuran gambar diantaranya extreme long shoot, medium long shoot, medium close up, big close up. Ya, ada juga sudut pengambilan gambar terdiri atas ya low angle, high angle, ya, bird eye view, ya. Lalu pergerakan kamera, ya, diantaranya panning, tilting, ya, ada juga zoom, ada juga tracking, ya. Oke, terima kasih ya buat ketiga teman kalian. Nah, untuk selanjutnya ya, untuk mengetahui pemahaman kalian lebih lanjut lagi, ya Pak Guru akan melaksanakan penilaian ya melalui CBT kita ya, CBT online SMK Negeri 5. Nanti kalian bisa langsung saja ke website kita ya. Sudah Pak Guru posting untuk soalnya, baik soal pilihan ganda maupun soal esai ya. Nah, untuk selanjutnya pertemuan berikutnya Pak Guru akan memberikan kalian tugas ya. Memberikan kalian tugas minimal tiap kelompok memberikan contoh 3 pergerakan kamera, sudut pengambilan gambar, ya, lalu ukuran pengambilan gambar ya, masing-masing 3 ya, satu kelompok 3. Kalian bisa bekerja sama dalam seminggu ini. Minggu depan kita ketemu lagi. Pak Guru harap pekerjaan kalian sudah bisa selesai ya. Ya, terima kasih untuk materi hari ini yang dapat berjalan dengan baik ya, dan kalian pun juga dapat menyimaknya dengan baik serta ada interaksi di antara kita ya. Dan Pak Guru berharap ya selepas pembelajaran ini kalian dapat merapikan alat pembelajaran kalian di rumah masing-masing ya. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pagi hari ini, kita berdoa. Untuk kali ini Pak Guru yang pimpin doa ya. Kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Selamat pagi semuanya. Iya Pak, sudah selesai. Baik, Terima kasih. terima kasih Bapak Irianto, bagus ya. Nanti kita siapkan alat tulis, bahan yang bisa ditanya, siapa disuruh tunjukkan dan seterusnya. Siap Pak. Siap Pak? Siap, Ya. siap Pak, siap. Ya, ada siapkan buku catatan begitu. Siap Pak, sudah. Boleh, Selanjutnya saya undang yang hormat Ibu Dr. Umiati Rahma, SPD, NPD. Silakan Bu. Baik Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Silakan Bu. Untuk Pak Irianto, sebelum kita masuk, saya mau kasih komen. Terus terang tadi saya mengantuk, tapi karena Bapak ngajar dengan senyuman. Iya, intonasinya bagus, hilang ngantuk. Betul. Poin bagus. Jadi Bagus. Gini, Pak. Tidak ada alasan untuk guru untuk tidak mengajar dengan sempurna walaupun itu di siang hari. Iya, betul. Muka atau ekspresi wajah itu menggambarkan isi performa dari guru itu. Jadi siswa itu tidak mau tahu, mengantuk, Bapak itu sedang ada masalah di rumah tangga. Yang jelas ekspresi yang seperti Bapak tampilkan itu Siswa tertarik, betul. Bersemangat. Siap Pak, makasih. Siswa Makasih banyak. tertarik. Jadi itu modalnya. Oke, dan yang kedua saya senang karena dari berapa ini? Bapak mungkin 4, yang kelima. baru Bapak yang menyuruh. Iya. Baru suruh siswanya itu berdoa. Iya, betul. Kita pintar, walaupun misalnya kita punya keahlian, tetapi pendekatan spiritual itu tidak bisa dihilangkan. Jujur saja kalau pendekatan spiritualnya bagus,
Kalau untuk saya itu rasa Kecerdasan. besar, Iya. rasa dilindungi Mempengaruhi oleh kecerdasan lain. rasa dilindungi oleh Allah, dilindungi oleh Tuhan itu rasa dekat dengan Sang Pencipta itu besar. Nah, itu bisa melahirkan optimisme, Pak. Oh, baik. Kecuali kalau misalnya yang ibadahnya kurang bagus ya, dia ibadahnya bagus, saya pikir kalau disuruh berdoa terus terang saya sebagai siswa, wah ini Bapak bagus ini karena dia sebelum kita mengurus urusan ini kita dekat dulu dengan Tuhan, bagus itu Pak. RPP malam sama LKPD-nya dan ini saya sudah lihat yang pertama dari sisi indikator dengan tujuan itu sudah benar karena dia harus seimbang antara indikator dengan tujuan. Nah, kemudian metodenya tepat. Kalau misalnya jam-jam siang begini Pak, saya langsung saja sesuaikan dengan kondisi sekarang. Anak-anak itu biasanya udah ngantuk seperti saya tadi bilang. Lalu kemudian tingkat penyerapan dari hasil penelitian kalau kita tuliskan itu dia tingkat penyerapannya 1 kali, kalau dia dengar kita secara audio itu 3 kali. Iya. Tingkat penyerapannya. Tapi kalau ada video itu bisa 9 kali tingkat penyerapan itu tersimpan dan menjadi ingatan jangka panjang. Selama itu jangka pendek itu kan 20 detik ya, tapi kalau itu sudah lebih itu ya mungkin nanti Bapak selalu review, Bapak ulang. Baik. Ingatan jangka panjang. Nah, itu cukup bagus Pak kalau menurut saya. Saya cuma mau mungkin bertanya banyak ke metode yang selama ini Bapak gunakan untuk pendekatan pembelajaran apa aja Pak? Ya Bu. Inovasi pendekatan yang Bapak gunakan untuk metode dan model pembelajaran yang selama ini Bapak terapkan apa aja Pak? Kalau biasanya pendekatan saya melakukan praktek Bu. Jadi siswa lebih senang praktek. Jadi lebih lebih nyaman. Terus kedua ketika mereka melakukan praktek itu mereka tahu. Jadi udah tertanam. Jadi ketika nanti jadi saya biasanya Bu, biasanya kalau ini bawa turun mereka ke lapangan. Kebetulan kan sekolah saya di dekat pasar Yotefa, paling 100 meter, 200 meter ya. Jadi waktu kita praktekan, kita ajari tekniknya langsung. Nanti kalau waktunya memadai, kita ke pasar. Jadi mereka ngambil gambar. Kalaupun tidak, nanti di pertemuan selanjutnya. Seperti gitu. Jadi lebih mudahnya seperti gitu, Bu. Tapi karena misalnya keterbatasan ini prakteknya daring Pak. Ya oke. Ya artinya ini yang saya sampaikan seperti biasanya. Nah kalau daring ini jadi kan siswa tidak bisa ke sekolah. Namun yang saya berikan kepada mereka itu biasanya beberapa contoh yang dari kakak tingkat mereka punya. Jadi nanti mereka bisa tiru tapi menggunakan smartphone Bu. Jadi mereka kan tidak punya kamera video yang baik panggil maupun yang ini. Jadi mereka pakai HP saja Bu tugasnya. Dan tugasnya sudah dikerjakan juga, sudah saya sampaikan sama mereka. Ada beberapa kelompok yang sudah mengerjakan tugas tersebut gitu. Terus kemudian ininya sendiri Pak mengukur keterampilannya seperti apa? Dari hasil videonya itu. Ya, jadi kita mengukur keterampilannya kan saya di situ sudah kalau nggak salah di LKPD ya, teknik pengambilan gambarnya misalkan contoh kalau kita mau ngambil gambar close up ya, big close up, mungkin ngambil bagian mata, nanti kameranya kita kasih dekatkan ke mata, tidak kita kasih zoom Bu, kita kasih ini kalau di ini ya tarik ini ya Bu supaya besar ya. Terus misalkan mereka ngambil gambar low angle, harus kameranya dari bawah. Jadi ada arahan yang
disampaikan kepada mereka di LKPD tersebut. Jadi mereka udah bisa langsung tahu arahan tersebut. Jadi menurut saya tidak lari karena penjelasannya sangat mudah sekali dimengerti. Terus untuk membangkitkan kreativitas Pak, ini kan harus diakui sangat berbeda kalau dia luring dengan daring. Terus kan kreativitas maksudnya untuk membangkitkan kreativitas anak itu kan di era-era kayak begini, solusi Bapak seperti apa ya Pak? Kalau kreativitas dalam teknik pengambilan gambar kan biasanya Bu, maaf ya, mereka dapat mengambil gambar. Ini karena pandemi, jadi saya menyesuaikan di daerah sekitar mereka. Jadi bagaimana mereka bisa memanfaatkan situasi dan keadaan yang berada di tempat mereka. Jadi misalkan kalau di situ tidak ada tempat yang, kalau kan biasa kan kalau low angle tuh kadang biasa kalau di sekolah ngambilnya dari bawah tangga tuh Bu, kameranya ya. Baru nanti ada siswanya turun. Tapi kalau ini kan mereka berkat kreativitasnya, mereka mungkin bisa lihat Bu, mungkin mereka minta maaf Bu, di atas pohon sedikit, terus siswanya dari bawah pasang kamera gitu. Jadi mereka berimajinasi sesuai dengan arahan yang saya sampaikan, tapi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di lingkungan tersebut. Jadi sehingga artinya tidak mengganggu yang lain juga, kan COVID jadi. Gitu Bu. Ya. Tapi Bapak yakin itu karya mereka sepenuhnya? Karena begini Pak, salah satu kalau misalnya dia harus daring, bisa saja seperti saya katakan tadi pada peserta yang sebelumnya, bisa saja hasil karyanya, tapi mungkin hasil karyanya, hasil karya kakaknya, Bapak memastikan hasil karya dia. Kalau saya pikir ada kemungkinan, ya kalau kita tidak bisa bilang ini ya, pasti ada kemungkinan misalkan bukan karya mereka ataupun ini, tapi biasanya Bu, saya bilang talentnya atau pemainnya itu harus mereka, biasanya seperti gitu. Jadi pemain maksudnya yang syuting, terus yang ini mereka, jadi manusianya itu sudah. Jadi talentnya ketika yang jalan ya mereka gitu. Tapi memang tidak menutup kemungkinan juga yang pegang kamera juga orang lain. Itu saya tidak bisa pungkiri Bu. Tapi saya berusaha sampai menyampaikan kepada mereka bahwa bersikap jujur ketika melakukan tugas itu penting Bu. Karena dengan melakukan kejujuran itu bisa membuat kita punya habit ya, kebiasaan. Jadi kalau kebiasaan kita baik, jujur, besok kalau kita lulus kerja, saya pikir kita bisa dipercaya oleh orang. Dan memang Bu, kalau dulu di lab kami, di lab multimedia ini, setiap siswa baru masuk ataupun setiap siswa masuk, kami selalu mengatakan setiap guru yang ada di situ Bu. Jadi setiap barang yang sekiranya ketinggalan di lab dan bukan milik kalian, tidak boleh ambil. Jadi tinggalkan saja di situ. Nanti kalau ada yang cari, ya nanti tinggal hubungi Pak Guru. Jadi itu kebiasaan kami Bu, dari saya ngajar dari 14 tahun lalu, dan itu selalu kami terapkan turun-temurun. Dan ya bersyukur Bu ya, sampai saat ini kebiasaan itu yang saya alami Bu ya, saya alami. Jadi contoh ada beberapa siswa yang ini waktu luring Bu, ada yang kayak merasa kehilangan, kita tanya, akhirnya kebiasaan jujur itu muncul Bu. Jadi dengan sendirinya mereka menyampaikan. Tapi biasanya saya bilang kalau memang ada yang ambil, nggak usah kasih tahu siapa-siapa, sampaikan sama Pak Guru, kita berdua saja. Nanti ya urusan belakangnya Pak Guru yang atur supaya ya kau nggak diketahui lah kau yang ambil gitu Bu. Jadi seperti gitu Bu. Ini habit yang kami terapkan di lab kami biasanya. Saya kira untuk dari saya cukup Pak. Saya cukup puas dengan penyajian Bapak dalam mengajar kali ini, karena urut-urutan misalnya menyampaikan tujuan juga tadi disebutkan, kemudian ada usaha untuk memotivasi siswa, ada stimulus respon, kemudian tadi juga Bapak ada memberikan pujian pada siswa. Pujian pada siswa itu sangat bagus. Ya, membuat dia, iya betul.
Jadi Bapak bisa melakukan umpan balik kepada siswa yang Iya. melakukan sesuatu yang positif ya. Jadi mengapresiasi kegiatan yang sebenarnya mereka lakukan. Saya kira untuk saya cukup Pak. Mungkin tidak ada tambahan dari Pak. Baik Bu Dr. Umi. Saya kira ya bagus, luar biasa. Saya juga sependapat bahwa dia mengapresiasi siswa, dia sering mengeluarkan kata-kata positif, jadi sehingga mahasiswa itu merasa dihargai, sehingga dengan sendirinya tetap termotivasi untuk mengikuti pelajaran. Jadi saya kira ini juga pesan-pesan orang pendidik bahwa usahakan tidak ada muncul kata-kata yang bisa merendahkan siswa, tapi mengangkat siswa, itu mengapresiasi positif. Saya kira itu Bu. Saya juga sependapat itu. Mudah-mudahan ini Pak Irianto. Pak Irianto? Iya Pak. Halo? Iya Pak. Apakah betul ini perlakuannya selama ini itu juga yang kita lakukan pada saat mengajar? Iya Jangan Pak. sampai nanti di ujian begini. Oh Iya begitu Pak. ya? Iya Pak. Jadi kalau Bapak Ya, ini nanti silahkan tanya ke siswanya. Mereka kan lebih senang dengan saya. Iya. Iya, makanya kalau seperti Bapak ini orang tidak jenuh begitu mengikuti pembelajaran. Saya sependapat dengan Ibu Umi, apalagi Ibu Umi sudah pakar di bidang pendidikan lah. Tinggal menunggu bagaimana supaya dia bisa jadi profesor begitu. Dan itu saya sependapat juga bahwa suasana mulai dari awal sampai terakhir pembelajaran itu ya tidak pernah lepas dari suasana yang mengasih, itu mengenakan bagi siswa, sehingga tidak pernah berhenti untuk selalu mendengarkan apa yang Bapak jabarkan atau jelaskan di situ. Saya juga luar biasa karena Bapak ini background-nya sarjana teknik. Ya, teknik apa itu Pak? Elektro Saya teknik informatika. Oh, teknik informatika. Ya, pantas medianya bagus, terintegrasi bagus medianya, videonya. Saya hanya sedikit tambahan di RPP bahwa setiap menulis di RPP itu metodenya harus jelas, bukan tidak bagus tapi berjelas metodenya, apakah pakai Zoom, Google Classroom atau apa begitu. Tujuannya buat bagus, saya kira sesuai kesimpulan tadi. Kita sudah meramu membuat kesimpulan dari siswa dan kita juga membuat kesimpulan untuk memberikan penguatan bahwa ini kesimpulan yang benar. Iya, siap. Tapi tidak menyalahkan pendapat dari siswa. Sering tetap memberikan positif sehingga mahasiswa merasa tidak pernah direndahkan begitu. Saya kira ini luar biasa dan mudah-mudahan kita jaga terus jadi pendidik. Baik. Mudah-mudahan bukan karena mau ujian aja bagus gini. Tidak, Ya, Bu. itu saya bilang. Kalau nggak nanti saya ini Bu, kalau mau nanti saya ini sambungkan ke siswanya Bu. Iya. Iya, diklarifikasi ya begitu. Iya. Iya, seru menggebu-gebu tapi menggebu-gebunya terkendali dengan baik. Ada kan tadi menggebu-gebu tapi tidak terkendali dengan baik. Sehingga monoton begitu. Ini bagus suasananya, membuat suasana enak di dalam pembelajaran secara daring ini. Iya, Bu. Apalagi diselingi dengan video yang interaktif dan dari situ disuruh membuat jawaban sehingga orang memperhatikan video tersebut dengan baik, sehingga jawabannya nanti bisa dijawab dengan baik. Kedua juga ini juga barusan Bapak ini yang muncul ini. Saya waktu sering mengikuti pendidikan mengenai begini, pekerti teaching method dan terakhir ini saya ikuti lagi bahwa diusahakan itu ada pertanyaan yang menyambung, bersambung. Bapak ini yang muncul tadi yang sudah 4 orang tidak pernah, hanya bertanya saja selesai. Tapi Bapak bahwa, coba jawab ini. Selanjutnya dia bilang, coba apalagi kalau seandainya begini. Ya, itu namanya bertanya sambung. Nah, itu yang perlu dijaga terus Pak. Jangan bilang apa itu teknik gambar bergerak. Nah, tentu tidak selesai di situ, tapi jawab lagi kalau dia ada lagi jawabannya orang, kita lagi bersambung pertanyaannya. Nah, itu saya kira barusan Bapak yang muncul dan itu sering ditekankan oleh pakar pendidikan. Saya kira itu Bu Umi ya.
Oke. Ya, Ada betul. namanya Iya. pertanyaan bersambung. Jangan tulus seperti ini terus ngajarnya jangan. Iya, iya. Iya, saya sudah 14 tahun, Bu. Makasih banyak. Iya, Saya Bapak susah Ibu. bertanya ini, Pak. Saya susah bertanya ini, Pak. Sedangkan ini kita sudah kuasai betul. Makanya saya kasih penilaian maksimal tentang Sebagai teori belajar itu. Siap. Saya kalau saya apresiasi. sebagai siswa saya puas kalau gurunya kayak gini ngajarnya. Iya, iya, betul ya. Iya. Tidak ada kayak ada beban begitu menghadapi Bapak untuk belajar. Iya. Nah, itu. Iya, Pak. Ini Saya kira itu, Pak. Ah, Ya, saya langsung saya nih, kira Pak itu, ya. Pak. Saya sudah tidak bisa lagi bertanya. Selamat buat Bapak, mudah-mudahan nilainya bagus ya dari Amin, tim Pak. uji. Dan Bapak dinyatakan lulus sudah bisa lanjut ke PPL. Selamat, Ya. Pak. Selamat siang, Pak. Dan Bapak Ibu, saya live ya, dari dan- ruangan. Makasih banyak. Dan saya Irianto, Ya. sehat-sehat, semangat. Ya, ya.